kelas memimpin berdoa. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Saya absen dulu. Titik Makarimal hadir. Yusnita Saniata, Nafiza, Ahmad Denis, Kamaluddin, Adriski sakit juga, Fafian Fauzan, Astari Hanafi. Oke, yang sakit 2, semoga cepat sembuh ya. Hari ini materi kita adalah menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Kamu sudah tidak asing pasti dengan akhlak mazmumah itu apa sih? Sifat yang tercela. Akhlak mazmumah. Kalau akhlak mahmudah, sifat yang terpuji. Khususnya materi kita hari ini adalah membiasakan diri menghindari sifat temperamental atau ghadab dan membiasakan sifat kontrol diri atau bahasa Arabnya mujahadah nafs dan berani membela kebenaran atau syar'ah. Jadi kalimat-kalimat bahasa Arab ini penting kita ketahui meskipun sehari-hari kita pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Jawa, tapi kita juga tetap perlu tahu sebagai orang Islam dan mayoritas sumber hukum kita ini adalah menggunakan bahasa Arab, maka ya kita titik-titik juga menggunakan bahasa Arab. Tujuan kita mempelajari materi membiasakan akhlak mahmudah dan menghindari akhlak mazmumah adalah diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian mempunyai kemampuan menganalisis, membuat karya, meyakini dan membiasakan diri untuk selalu menghindari sifat marah atau temperamental dan membiasakan sifat kontrol diri serta membela kebenaran. Tujuannya itu. Sebelum kita masuk ke materi, kita tonton dulu video ini ya. Siapa yang bisa memberi tanggapan dari video yang barusan kita lihat? Oke. Setiap manusia itu mempunyai emosi dan ego, tapi jika kita tidak bisa mengontrolnya, maka akan melukai orang lain bahkan diri kita sendiri. Oke, terima kasih, bagus sekali. Jadi hari ini pembelajaran kita hari ini adalah dengan pembelajaran berbasis masalah. Jadi rencananya hari ini nanti kalian akan saya bagi kelompok, kemudian akan saya beri sebuah masalah tentang materi kita dan kalian mendiskusikannya dengan kelompok masing-masing. Biar kalian tidak bingung dengan masalah yang saya tampilkan nanti, maka saya akan memberikan sedikit pemahaman terkait materi kita. Yang pertama adalah sifat temperamental atau ghadab. Dengerin, ghadab itu adalah temperamental atau marah. Apa itu marah? Menurut istilah, ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perilaku atau perbuatan orang lain, tidak senang dengan perbuatan orang lain. Kenapa marah ini dilarang? Karena marah ini cenderung memicu perbuatan yang tidak baik. Sifat amarah selalu
selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk sehingga dilarang dalam Islam. Apa dalilnya kalau Islam melarang sifat marah ini? Saya mau ya. Baca. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Oke, orang kuat bukan orang yang pinter-pinteran gelut ya. Tapi siapa yang bisa menahan dirinya untuk marah, maka dalam Islam itu senggarane wong kuat. Kemudian ternyata Rasulullah juga mengajarkan bagaimana cara kita menghindari sifat marah. Ini mungkin kamu pernah dengar sebelumnya atau barangkali belum pernah dengar. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk menghindari sifat marah ketika kita sudah mulai merasa emosi kita memuncak. Yang pertama adalah dengan membaca ta'awudz. Ta'awudz itu bagaimana? Dia ta'awudz sebentar. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk karena marah itu kan datangnya dari setan. Kemudian cara kedua untuk menghindari sifat marah adalah dengan merubah posisi. Jadi ternyata ketika kita posisi tinggi itu bisa menyebabkan emosi kita juga naik. Misalnya kalian sedang tukaran karo kancane ngadeg ya, tukarannya dengan berdiri, itu ternyata bisa reda emosimu dengan kamu duduk. Kalau duduk masih merasa marah, kamu bisa dengan berbaring. Ini hadis juga. Ternyata merubah posisi itu juga bisa menghindari sifat marah, menghindari perasaan marah. Kemudian yang ketiga adalah dengan diam, karena ketika kita marah maka seringkali muncul kata-kata yang menyakitkan yang sebenarnya kita nggak ingin mengeluarkannya, tapi jenenge wong nesu ya. Yang namanya orang marah kadang-kala dia tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulutnya. Maka lebih baik ketika kita marah adalah diam, nggak usah ngomong apa-apa daripada menyakiti orang lain. Kemudian selanjutnya adalah dengan berwudu. Wudu karena wudu itu bisa memberi efek ketenangan, kemudian sholat. Dan yang terakhir adalah dengan mengingat wasiat-wasiat Rasulullah dan janji Allah. Materi yang kedua adalah kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Pada dasarnya mujahadah an-nafs adalah keinginan yang kuat, bersungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan hawa nafsu sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu kontrol diri. Kemudian yang ketiga, berani membela kebenaran atau syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Jadi kita boleh misalnya mana ini koncone utawa kita sedikit gelut karo koncone kalau memang kita benar. Kalau yang kita bela itu benar ya. Tapi ya nggak usah tukaran teman-teman gitu. Kemudian apakah sudah paham sedikit materi tadi? Jika sudah maka akan saya bagi kelompok. Ini kelompoknya random karena kalian kemampuannya juga random ya. Maka ini kelompok akan saya bagi secara acak. Kelompok 1 Titik, Tio Titan, Feni, Fahri, Adriski silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ke kelompok 1. Kelompok 2 Yusnita, Rahel, Dewi, Zaiki, Fafian silakan berkumpul. Dan kelompok 3 Rafiza, Iman, Neta, Dewi sama Astari silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Baik, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sekarang saya akan menyajikan permasalahan untuk kelompok 1. Kelompok 1 ya, sini kelompok 1. Permasalahannya adalah ada seorang siswa kelas 10 yang bernama
dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah, didiskusikan dengan teman-teman, lalu membuat PowerPoint untuk bahan presentasi nanti ya. Ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Permasalahan kelompok 2. Sebuah kelompok siswa SMK kelas 10 seringkali bertengkar karena masalah sepele. Mereka kesulitan untuk mengendalikan diri dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Silakan dijawab soal-soal yang di bawahnya, didiskusikan dengan teman, dan membuat PowerPoint. Karena kamu udah bawa laptop, membuat PowerPoint via HP bisa ya. Jadi sekarang silakan digunakan HP, yang lain diskusi, yang lain langsung membuat PowerPoint biar lebih efisien ya. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu 30 menit cukup. Cukup, silakan didiskusikan dengan anggota kelompok. Bisa menangkap permasalahannya, Cak? Apa tadi masalahnya? Tentang anak kelas 10 yang suka bertengkar berarti dia konteksnya adalah suka dan bisa mengontrol emosi. Oke, kelompok 1 tadi konteksnya apa? Main game online, berarti dia marah. Oke, kamu materinya marah ya, dieleng-eleng. Kelompok 3 berani membela kebenaran kamu dan didiskusikan. Oke, jadi pintar-pintar sekali. Oke. Diskusi dan pengerjaan tugas sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Kelompok 1 dulu silakan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Sudah kamu kirim ke saya tadi. Oke, saya akan buka hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susmita Sangetra Wardani. Saya dari Desa Karimba Akad. Nama saya juga Suka. Nama saya Yana Sini. Dan 1. Andi, siswa SMK kelas 10, seringkali marah-marah saat bermain game online. Dia merasa sangat mudah tersinggung dan seringkali mengeluarkan kata-kata kasar kepada teman-temannya yang lain. Pertanyaan pertama, bagaimana menurutmu perilaku Andi? Apakah perilaku tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam? Perilaku Andi tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi dan berbicara dengan baik. Marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar termasuk dalam perilaku yang tidak terpuji. Baik, silakan kelompok lain menanggapi atau apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Saya mau bertanya, kalau sudah terlanjur marah itu bagaimana? Caranya menenangkan diri. Agar tidak lebih marah gitu ya. Bagaimana? Bisa ditangkap? Bisa. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 yang sudah dipresentasikan dengan baik. Baik anak-anak, presentasi sudah selesai dari kelompok 1, 2, dan 3 melaksanakan dengan sangat baik presentasi hari ini. Semoga bisa ditingkatkan lagi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian terkait materi kita hari ini, maka akan saya adakan assessment. Karena kita ini berbasis teknologi ya, silakan HP-nya dibuka Google Chrome. Kamu buka Quizzes, sudah buka Quizzes masing-masing, terus login dengan Gmail. Kamu masukkan kode 666888. Dimasukkan kodenya terus langsung mulai ya. Sudah selesai semuanya? Oke, semoga hasilnya baik-baik, nanti saya cek. Oke, sekarang sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau kalian menyimpulkan. Kita bersama-sama menyimpulkan materi kita hari ini ya. Silakan satu tunjuk tangan
pembelajaran kita hari ini adalah semua orang itu pada dasarnya mempunyai sifat marah, tapi kita harus mempunyai juga kemampuan untuk mengontrol diri. Jadi kira-kira dari pembelajaran kita hari ini ada hal baru yang kamu dapat atau tidak? Apa? Kalau ada? Kamu ini hal baru bagi kamu ya, punya ilmu cara menanggulangi ketika kita sedang emosi. Oke, paling tidak kamu sudah mempunyai satu tambahan ilmu ya. Oke, saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini memberi manfaat kepada kita, kepada saya. Semoga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.